Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia podcast Bokoba, Bincang Demokrasi dan Politik bersama Bawaslu. Perkenalkan, saya Peggy Perdianti selaku pemandu podcast pada hari ini. Kali ini kita bakalan membahas topik yang sangat menarik tapi sering luput dari perhatian publik, yaitu terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau yang disingkat dengan PDPB. Sahabat Bawaslu, mungkin kita pernah mendengar orang yang sudah pindah domisili tetapi namanya masih terdaftar pada TPS yang lama, atau orang yang sudah meninggal dunia tapi namanya masih terdaftar sebagai data pemilih. Nah, masalah seperti itu memang sering terjadi. Soalnya perubahan data kependudukan itu sangat cepat. Makanya sekarang ada yang namanya program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Program ini dilakukan secara rutin supaya nantinya data pemilih kita selalu terkini dan akurat. Tapi tentunya proses ini harus dilakukan dari berbagai pihak, terutama penyelenggara seperti KPU, Bawaslu, DKPP, sampai kepada masyarakat itu sendiri. Nah, kali ini kita udah mengundang salah satu narasumber kita, yaitu Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, yakni Ibu Zubaidah. Halo Ibu, selamat siang. Halo, selamat siang Bu Peggy. Apa kabar Bu? Kabar baik. Mungkin kita boleh perkenalkan diri dulu nih kepada pemirsa dan kita bisa menyapa pemirsanya terlebih dahulu. Mungkin boleh dikenalkan latar belakang, kemudian pengalaman Ibu selama menjabat sebagai pengawas pemilu nih. Baik Bu Peggy, suaranya agak ini ya karena di Rohil ini saat ini lagi banyak kabut asap. Baik, mungkin saya harus memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi saya lahir di salah satu desa di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir. Tepatnya di Desa Sungai Segajah saat itu. Kalau sekarang namanya Desa Sungai Segajah Jaya. Jadi tepatnya 43 tahun yang lalu. Ya, udah lama jadi Bu ya. Udah cukup tua juga saya ya Bu Peggy. Nah, jadi pendidikan saya dimulai dari SD di sana, kemudian SMP, kemudian melanjutkan di tingkat SMA dan mengenyam pendidikan S1 di Jawa Tengah. Kemudian baru saja menyelesaikan S2 saya di Universitas Islam Riau. Memang jurusannya agak berbeda sih dengan politik ya. Jadi gelarnya itu Magister Manajemen Agribisnis gitu. Jadi pengalaman saya di kepemiluan ini berawal dari tahun pertengahan 2013 ya. Waktu itu saya mengikuti seleksi Panwaslu Kecamatan. Saya salah satu perempuan se-Kabupaten Rokan Hilir yang lulus pada saat itu sebagai anggota Panwaslu Kecamatan Kubu. Kemudian di tahun 2015 saya kembali mengikuti seleksi di Panwaslu Kecamatan Kubu. Jadi selain mengajar, saya memang dulu sempat mengajar di SMP, di SMA, di SMK jadi ya. Guru ya Bu? Ya, saya 13 tahun menjadi guru. Jadi di samping mengajar saya juga sebagai Panwaslu ya. Jadi 2015 itu saya kembali mengikuti seleksi dan terpilih menjadi Panwaslu Kecamatan Kubu dan terpilih dari pleno saya terpilih menjadi Ketua Panwaslu Kecamatan Kubu. Kemudian di tahun 2017 saya kembali mengikuti seleksi Panwaslu Kecamatan Kubu juga terpilih dan berdasarkan pleno terpilih menjadi Ketua Panwaslu Kecamatan Kubu. Jadi di tingkat kecamatan 2 kalilah menjadi Ketua Panwaslu Kecamatannya. Baru di tahun berikutnya 2018 saya mengikuti seleksi Bawaslu Kabupaten Kota yang pada saat itu sudah berubah ya dari ad hoc menjadi permanen. Ada salah satu pimpinan Bawaslu Provinsi Riau waktu itu
yang hadir ke Panwaslu Kecamatan Kubu karena waktu itu ada ini pemilihan suara ulang. Jadi salah satu pimpinan tersebut menyampaikan bahwasanya akan ada perekrutan Bawaslu begitu. Yeah. Nah kemudian ada tuh perempuan yang ini kuota perempuan gitu. Jadi saya coba aja mendaftarkan diri dan alhamdulillah terpilih menjadi salah satu anggota Bawaslu di Kabupaten Rokan Hilir yang perempuan pertama di Kabupaten Rokan Hilir ya. Nah kemudian sampailah pada periode 2023. Jadi waktu itu saya menjabat sebagai koordinator divisi sumber daya manusia organisasi dan diklat ya. Kemudian di tahun 2023 kemarin saya kembali mengikuti seleksi dan alhamdulillah ya terpilih lagi. Dan berdasarkan pleno saya terpilih menjadi ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir. Ini ketua perempuan pertama ya Ibu? Iya, di Royal ya? Perempuan pertama di Kabupaten Rokan Hilir untuk Bawaslu ya. Iya. Nah jadi saya untuk pengalaman kepemiluan ini memang dari dasar, dari anggota dulu, dan baru kemudian di periode berikutnya baru terpilih menjadi ketua gitu. Jadi berdasarkan pengalaman begitu ya Bu Peggy ya. Meskipun nggak ada latar belakang pendidikan, tapi pengalaman menjawab semua itu bahwa Ibu bisa ya. Apalagi sebagai seorang perempuan itu memang sulit ya, harus mengatur rumah tangga, kemudian juga karir, kemudian juga pendidikan, dan itu satu paket nih sama Ibu Zubaidah ini luar biasa. Ya memang kalau dilihat dari pendidikan ya, latar belakang pendidikan memang tidak nyambung sih. Tetapi saya yakin dan percaya berdasarkan pengalaman saya saat di tingkat kecamatan, mungkin saat periode di 2018 sampai 2023, tentu ini menjadi dasar saya ya untuk memimpin di Bawaslu Rokan Hilir ini. Tapi tentunya tidak lepas dari tim ya, teamwork dari teman-teman pimpinan lain juga, semua pimpinan, koordinator divisi, sekretariat tentu sangat mendukung keberadaan saya hingga sampai saat ini begitu. Nah kemudian ya namanya perempuan ya wajib ya, karena seorang ibu ya tentu selain kita bekerja ya, kalau pada saat tahapan memang itu luar biasa sih luar Bu. biasa ya, tapi ya namanya kita punya anak, punya keluarga ya, tetap ya keluarga itu juga harus ya kita perhatikan juga seperti itu. Jadi harus pandai bagi-bagi waktu lah ya. Iya, ya begitu Bu Peggy. Kira-kira begitulah ya Bu Peggy. Jadi jauh udah nih pembahasan nih Bu. Iya. Oke, kita langsung nih Bu ke materi sebelumnya tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Jadi sekarang kan Bawaslu lagi 6 tahapan nih. Jadi kita fokusnya kepada pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Jadi kita bisa mungkin bahas yang lebih mendasar dulu nih Bu. Seperti misalnya apa itu pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Dari Ibu sendiri ini pemutahiran data berkelanjutan itu seperti apa Bu? Jadi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau yang disingkat dengan PDPB itu berdasarkan PKPU nomor 1 tahun 2025 ya, bahwa data pemilih berkelanjutan itu adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan DPT pemilih ya, atau pemilihan terakhir ya, kayak seperti pada saat pemilihan bupati, oh iya, itu dan kan wakil di data bupati ya Bu ya, gubernur itu dan wakil gubernur yang lalu. Dan juga telah disinkronisasi dengan data kependudukan secara nasional maupun luar negeri seperti itu. Jadi datanya itu data yang didapat dari Pemilihan pemilihan sebelumnya terakhir, terakhir, misalnya iya. pemilihan kemarin kan pilkada nih Bu. Iya. Jadi data itu kan udah ada. Jadi Iya. nanti di cek lagi nih di apa lagi? Ya disinkronisasi. Disinkronisasi lagi. Oke. Kemudian udah kita paham nih tentang pengertian pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Jadi tujuan dari adanya pemutahiran data pemilih ini untuk apa Bu? Terutama untuk Bawaslu atau penyelenggara lainnya.
Jadi kalau berbicara terkait dengan tujuan, ya berdasarkan pasal 3 PKPU nomor 1 tahun 2025 bahwa PDPB itu bertujuan untuk memelihara dan memperbarui DPT pemilu, ya, ataupun DPT pemilihan terakhir secara berkelanjutan. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk penyusunan DPT pada pemilu ataupun pada pemilihan berikutnya dengan tetap menjamin tentunya kerahasiaan data tersebut begitu. Yang kedua, tujuannya adalah menyediakan data dan informasi pemilih untuk yang berskala nasional. Kemudian misalnya mengenai data pemilih yang secara komprehensif, kemudian akurat dan mutakhir. Itu tujuannya. Jadi ini Bu, data pemilih berkelanjutan ini tidak hanya dilakukan di nasional aja ya Bu ya. Iya. Tetapi juga luar negeri, kan ini sekarang banyak nih yang warga negara Indonesia yang kabur dari Indonesia kemudian bekerja. Kabur yuk itu ya. Jadi mereka tetap bisa memilih ya Bu? Iya, karena ya dari pemilihan terakhir kemarin sampai nanti di pemilu dan pemilihan yang akan datang tentu banyak perubahan data tersebut ya. Misalnya yang dari kemarin belum pernah memilih bisa menjadi pemilih pemula misalnya. Kemudian juga ada warga negara Indonesia yang barangkali mereka bekerja di luar negeri ya. Nah, tentu ini juga harus didata. Makanya data tersebut selain data yang nasional itu juga data luar negeri juga ya, seperti itu. Banyak juga ya kerja KPU sama Bawaslu kalau tahapan, apalagi setelah tahapan Bu. Iya, betul. Kemudian ini Bu, kalau misalnya nih kita udah melakukan nih pemutahiran data pemilih berkelanjutan, ternyata ada upaya yang dilakukan oleh Bawaslu, misalnya nih upaya pencegahan dalam pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Kita kan sebagai pengawas nih Bu, upaya pencegahan apa nih yang bisa dilakukan oleh Bawaslu terhadap pemutahiran data pemilih berkelanjutan? Ya, jadi dalam upaya-upaya pencegahan ada beberapa hal yang dilakukan, yakni dengan cara yang pertama, Bawaslu Kabupaten Kota tentu melakukan pencegahan dengan cara yang pertama sekali inventarisasi data pemilih ya, hasil pengawasan pemilu dan pemilihan terakhir. Nah, ini sebagai bahan untuk melakukan pengawasan PDPB tersebut ya. Kemudian kemudian yang kedua ya, Bawaslu itu melakukan penyusunan ya peta pemetaan kelurahan atau desa yang rawan ya, misalnya daerah-daerah perbatasan ya, Rohil dengan Rohul, Rohil dengan Sumut misalnya, Rohil dengan Dumai misalnya. Jadi desa yang rawan ini misalnya pada dimensi hak pilih ya. Nah, kemudian wilayah rawan PDPB itu berdasarkan variabel hak pilih ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga ya, koordinasi dengan dinas atau instansi terkait ya di tingkat kabupaten kota tentunya, misalnya kepada KPU ya sebagai rekan atau mitra kerja kita. Nah, kemarin juga kita sudah koordinasi ke KPU bersama pimpinan-pimpinan Bawaslu. Setelah itu juga mereka melakukan silaturahmi dan koordinasi kembali ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian selain itu juga ada nantinya kita koordinasi ke Dinas Pendudukan Catatan Sipil ya. Kemarin juga sudah kita lakukan ya, yang ke Dinas Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Kalau nggak salah Bu Peggy ikut juga itu ya. Enggak Bu, Bang Adam ya. Oh iya, jadi kemarin lupa ada saya. Ya. Nah, jadi ke Dinas Pendudukan Catatan Sipil ini ada beberapa data tentunya yang kita peroleh, misalnya terkait dengan data penduduk yang melakukan perekaman EKTP misalnya ya. Nah, kemudian tentu data KTP elektronik ini adalah data sejak pasca pemilihan terakhir kemarin ya.
Nah, kemudian yang kedua misalnya data penduduk yang meninggal dunia. Nah, data penduduk yang meninggal dunia ini apakah misalnya sudah dilaporkan, ada akta kematiannya. Banyak yang itu. kadang belum dilaporkan ya Bu kematiannya. Banyak ya. Nah, supaya apa ya? Supaya nanti yang tidak ada lagi data yang orang yang sudah meninggal muncul lagi seperti itu ya. Nah, itu perlunya kita koordinasi ke Disduk Capil. Kemudian misalnya data penduduk yang beralih status dari misalnya kependudukan sipil ya menjadi TNI Polri atau sebaliknya ya, misalnya TNI Polri kemudian mereka sudah pensiun misalnya. Nah, itu juga perlu kita tahu data-data tersebut. Atau misalnya ada data penduduk yang belum berusia 17 tahun tetapi sudah menikah misalnya seperti itu. Oh, kalau udah menikah berarti boleh memilih walaupun belum 17 tahun Ibu. Iya, Nah, kemudian data penduduk yang secara administrasi kependudukan telah melakukan misalnya perubahan domisili misalnya seperti itu. Ya, pindah misalnya. Contohnya kemarin ya tapi saya sudah terdata loh. Saya misalnya dari Kecamatan Ku'u pindah ke Kecamatan Bangku misalnya. Jadi kemarin milihnya di Rohil Ibu. Waktu pemilu ya, saya pindahnya sebelum pemilu. Jadi pemilihnya di Kecamatan Bangku seperti itu. Maaf ya Bu Peggy agak sedikit batuk karena cuaca kondisi kita sekarang banyak kabut asap. Nah, kemudian ada lagi yang dilakukan oleh Bawaslu yakni misalnya koordinasi ke pengadilan negeri. Ya memang ini belum kita lakukan tapi insya Allah di waktu mendatang kita akan koordinasi ke pengadilan negeri. Nah, ini tujuannya tentu untuk mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan negeri, ya pengadilan tinggi ataupun misalnya dari Mahkamah Agung yang misalnya mencabut hak pilih penduduk di kabupaten kota pada pemilu atau pemilihan mendatang. Kemudian yang berikutnya adalah ke lembaga pemasyarakatan atau ke lapas. Nah, kalau ke lapas ini kemarin kita sudah berkunjung bersama-sama dengan KPU. Nah, ini juga tujuannya untuk mendapatkan informasi terkait dengan warga binaan atau warga masyarakat yang misalnya dicabut hak politiknya seperti itu. Ya, kemudian selain itu juga karena kita mau koordinasi juga ke Kodim ya, ke TNI Polri ya. Nah, ke TNI Polri ini misalnya ya untuk mendapatkan data informasi apakah ada TNI Polri yang sudah masuki masa pensiun pada pemilihan yang akan datang atau sebaliknya misalnya ada yang semula warga sipil menjadi TNI Polri misalnya seperti itu ya. Nah, itu. Nah, kemudian selain itu juga tentu kita koordinasi juga ya ke pemerintah tingkat kecamatan ataupun nama lain misalnya seperti desa atau kelurahan seperti itu, tapi ya lebih ke tingkat kecamatan lah seperti itu. Dan juga instansi-instansi terkait misalnya dinas sosial barangkali kita perlu juga mendapatkan informasi terkait dengan warga masyarakat yang misalnya belum terdata atau misalnya mereka kemarin mendapatkan misalnya PKH. Nah, kemudian meninggal dunia tapi data tersebut masih aktif. Nah, itu kita perlu juga data-data tersebut ya seperti itu. Tadi ada Ibu menyampaikan terutama di Disduk Capil ya Bu, data kematian itu Bu, akta kematian. Jadi kalau misalnya KPU dan Bawaslu itu untuk membuat pemutahiran data itu kan harus ada nih akta kematian nih, baru kita bisa secara administrasi. Kalau misalnya itu tidak ada, apakah boleh nih dimasukin termasuk ke dalam pemutahiran data? Maksudnya warga masyarakat itu ada yang meninggal dunia, tapi belum ada laporan begitu. Oh iya, belum ada laporan, tapi dari Bawaslu atau KPU ini harus ada akta kematian nih. Tapi kan masyarakat banyak yang belum melaporkan ini Bu. Iya. Jadi memang banyak ya warga masyarakat yang kadangkala untuk melaporkan bahwasanya ada dari pihak keluarga, misalnya kepala rumah tangga atau IRT-nya meninggal dunia, tidak dilaporkan gitu kan.
Nah, apakah kita misalnya berhak mendata tersebut ya? Memang seharusnya ketika ada warga masyarakat yang meninggal dunia itu segera dilaporkan ya ke Disduk Capil. Nah, sehingga nanti Disduk Capil akan mengeluarkan akta kematiannya gitu. Nah, namun kalau misalnya belum dilaksanakan seperti itu, apakah kita bisa mendata ya? Secara mungkin lisan ya, kita mungkin tahu ya bahwasannya Si A meninggal si A ya. meninggal misalnya. Tetapi secara administrasi ya kita butuh pembuktian bahwasanya betul-betul ada data yang valid misalnya bahwa si A tersebut meninggal dunia seperti itu. Nah, itu mungkin perlu kerjasama ya terkait dengan mungkin bisa jadi jemput bola ya untuk pembuatan akta kematian tersebut, sehingga tentu ini nanti akan mempermudah kinerja kita sebagai pengawas dan juga pasti dari KPU sendiri untuk mendata sehingga kita mendapatkan data-data yang akurat tadi gitu. Jadi koordinasi dengan Disduk Capil, kendalanya di akta kematian yang terutama, Bu. Iya, memang ya ada sebagian yang mengurus ya, tapi tidak semuanya ya. Ya berdasarkan koordinasi kita seperti itu. Mungkin ada faktor-faktor lain ini Ya, kita nggak ada tahu ya. faktor-faktor lain barangkali ya itu agak sulit lah kita bahas di sini. Mungkin kita ya. boleh koordinasi dengan pemerintah kabupaten nantinya ya, Bu. Iya, boleh nanti ya, memang kita akan agendakan bersama KPU juga terkait dengan dukungan data pemilih ini, kita akan koordinasi dengan Pemda Kabupaten Rokan Hilir tentunya gitu. Jadi kalau misalnya udah nih pemutakhiran, terdapat adanya pelanggaran nih, Bu, selama menjalankan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dari Bawaslu itu apa sih langkah yang tepat nih, Bu, untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi nih? Baik Bu Peggy, ya jadi tentu ada mekanisme penanganan pelanggaran termasuk pada saat PDPB ini. Nah, jadi berdasarkan surat edaran nomor 29 tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan beberapa hal apabila terjadi pelanggaran pada saat pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Nah, apa yang dilakukan oleh Bawaslu? Yang pertama sekali adalah memberikan saran perbaikan, ya, memberikan saran perbaikan jika terdapat kesalahan administrasi. Atau yang kedua misalnya ya pencatatan sebagai temuan ya dengan pelanggaran seperti itu. Nah, apabila misalnya pada saat pemutakhiran data pemilih tersebut ya ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan ya. Kemudian saran perbaikan tersebut ya harus dilaksanakan tentunya dalam jangka waktu paling lama itu 7 hari ya. Nah, tentu terhitung sejak saran perbaikan disampaikan atau sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh Bawaslu ya, maupun Bawaslu Provinsi ataupun Bawaslu Kabupaten Kota. Kemudian dalam hal misalnya saran perbaikan tersebut tidak dilaksanakan oleh KPU dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada huruf C tersebut ya, maka Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota itu bisa mencatatnya dengan pelanggaran sebagai temuan seperti itu. Itu Bu Peggy. Jadi banyak juga ya prosesnya, Bu. Kita harus tahu dulu nih berapa harinya, mekanismenya seperti apa. Ya, makanya kita ini tidak hanya satu aja yang koordinasi, tapi banyak ya, Bu ya. Ya, memang kita untuk mendapatkan data akurat ya mutakhir tersebut tentu kita harus banyak berkoordinasi gitu. Tapi terkadang Ibu dari pihak masyarakat nih banyak nih yang belum tahu tentang pentingnya terdaftar sebagai pemilih. Jadi kita perlu sebagai pihak pengawas nih pemilu harus ada
edukasi atau pengetahuan yang kita berikan kepada masyarakat. Terutama nih penting kita nih sebagai terdaftar sebagai data pemilih. Dari pihak Bawaslu, upaya apa yang bisa dilakukan nih Bu? Memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat nih paham nih, kenapa kita harus daftar, kenapa kita harus memilih gitu. Baik, Bu Peggy, jadi ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Bawaslu Rokan Hilir dalam memberikan pengetahuan dan edukasi kepada masyarakat ya maupun pemilih pemula tentang pentingnya terdaftar sebagai pemilih ini. Nah, jadi langkah yang pertama tentu Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir itu membuka posko pengaduan. Ya, jadi posko pengaduan tersebut tentu terkait dengan laporan masyarakat terhadap proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu di Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian langkah yang kedua, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir juga menyampaikan informasi tersebut ya kepada masyarakat ya, bahwasanya masyarakat bisa melaporkan secara resmi melalui akun-akun resmi Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir ya, seperti misalnya di website, di Facebook Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir ataupun di Instagram seperti itu. Jadi itu informasi dan edukasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir gitu. Jadi sosmed Bawaslu itu tetap aktif ya Bu ya, memberikan ya, informasi. Memang harus tetap aktif. Tapi kita ya. udah mencantumkan ini link websitenya di sosial media kan Bu, supaya masyarakat mudah akses gitu. Iya sudah ya, posko-posko pengaduan itu pun sudah ada ya, baik yang offline maupun yang online. Ya, itu sudah ada di Instagram, di kemudian Facebook Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir maupun di websitenya gitu. Ya, jadi kalau udah online ini jangkauannya lebih luas ya Iya, Bu. ya, karena dengan adanya media sosial tentu lebih mudah kita untuk menjangkau ke semua lini ya, baik anak-anak muda, orang tua, karena sekarang hampir semua orang itu menikmati adanya media sosial itu ya. Apalagi sekarang di Facebook nih, ibu-ibu FB Pro udah banyak sekali Bu. Iya betul. Jadi kita tentu berupaya bagaimana masyarakat itu tertarik dan melihat edukasi yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir tentunya. Jangan berita yang hoax saja ya Bu ya. Iya, Pendidikan demokrasi itu juga perlu nih kepada masyarakat. Iya, karena berdasarkan pengalaman yang lalu pada pemilu maupun pilkada, banyak sekali kantor-kantor Panwas ini yang diserang oleh ibu-ibu ya, karena mereka tidak terdata. Nah seperti itu pada hari H ya, banyak yang datang ke kantor Panwascam gitu menggeruduk, mereka melaporkan bahwasanya mereka tidak terdata seperti itu. Nah tentu itu ada persoalan-persoalan lainnya kenapa mereka tidak terdata seperti itu. Jadi tadi apa yang Ibu sampaikan, masyarakat ini banyak yang belum paham nih tentang pentingnya data ini Bu. Kemudian kita justru itu peran masyarakat tuh penting dalam demokrasi. Nah, imbauan Bawaslu ini supaya masyarakat ini peduli nih sama demokrasi Bu. Imbauan seperti apa yang dapat Bawaslu lakukan agar masyarakat sadar akan pentingnya terdata dan peduli kepada demokrasi? Baik Bu Peggy, jadi Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir juga menghimbau kepada seluruh masyarakat terkait dengan pemutakhiran data pemilih ini. Nah tentunya mengajak masyarakat ya, menghimbau juga untuk secara aktif mengecek ya, atau mereka bisa mengecek datanya, atau mereka bisa langsung ya membuka misalnya melalui aplikasi KPU yang oleh KPU itu, misalnya ada Sidali ya, kemudian Kompak Memilih, atau melalui misalnya Disduk Capil juga bisa mereka mengecek datanya di situ. Nah kemudian melaporkan jika misalnya ada kesalahan gitu. Nah jadi melaporkannya kemana ya? Nah tentu ada posko pengaduan tadi. Oh ya iya. Di Bawaslu ya tentunya. Nah ini misalnya juga dia misalnya belum terdaftar, atau misalnya
datanya ganda, kemudian misalnya pindah domisili atau misalnya alih status ya, misalnya dari warga sipil tadi ke TNI Polri atau sebaliknya dia dari TNI Polri kemudian menjadi warga sipil. Ya kemarin waktu pas yang Kodim lama ya, belum yang baru ini saya sempat koordinasi, yaitu memang dari yang beliau sampaikan dari koordinasi tersebut ada beberapa warga TNI ya, beberapa anggota TNI Polri yang sudah berubah statusnya ke warga sipil seperti itu. Nah kemudian juga tentu ada nggak warga masyarakat itu yang meninggal tadi, misalnya kita kan tidak tahu, kadang kan banyak masyarakat misalnya ya Rokan Hilir ini kan cukup luas ya, ada 18 kecamatan, kemudian ada 184 desa. Nah ketika ada warga misalnya masyarakatnya yang meninggal tapi datanya masih aktif, nah itu kan kita perlu juga untuk mengecek data tersebut gitu, sehingga nanti data yang kita dapatkan itu adalah betul-betul data yang akurat ya dan mutakhir itu tadi ya. Nah kemudian selain itu Bawaslu juga mendorong agar masyarakat melaporkan jika misalnya ditemukan nama-nama yang seharusnya ya sudah tidak punya hak pilih lagi, seperti misalnya orang yang sudah meninggal tadi ya tapi masih muncul. Nah kemudian bisa jadi misalnya ada juga Bawaslu Rokan Hilir misalnya meminta masyarakat ya, kemudian tokoh agama, kemudian tokoh pemuda dan juga ormas untuk ikut serta dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan ini. Tentu tujuannya supaya secara proaktif ya, ketika misalnya proses pendataan yang berlangsung ini tentunya di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, terutama di daerah-daerah yang rawan ini, seperti misalnya daerah-daerah terpencil ya, kemudian di lapas dan di wilayah pemilih khusus, karena tentunya data-data yang misalnya semrawut, misalnya seperti ganda atau yang meninggal hidup lagi, atau misalnya iya kan banyak dulu ya seperti itu data-data ganda itu gitu kan. Jadi supaya data itu tidak semrawut, nah itulah dari sekarang kita menghimbau kepada masyarakat untuk segera mengecek datanya, seperti supaya tidak muncul lagi data-data yang seperti itu, sehingga nanti pada pemilu atau pemilihan yang akan datang kita sudah mendapatkan data ini memang betul-betul data yang sudah komprehensif, akurat dan mutakhir gitu. Sudah lebih siap lah ya Ibu iya, nantinya. Tidak ada lagi data-data yang semrawut yang membuat pleno penetapan DPT berhari-hari gitu kan, berjam-jam seperti itu, sehingga pada pemilu atau pemilihan yang akan datang itu lebih ini ya datanya ya lebih bagus akurat, lah ya. Lebih akurat seperti itu. Tapi memang data kependudukan itu memang sangat cepat perubahannya Bu. Hari ini misalnya belum ada yang berumur 17, besoknya udah ada. Iya, betul. Hari ini masih hidup, besoknya udah meninggal gitu. Iya, makanya itu kita harus update terus. Nah itu sebabnya kita juga melakukan beberapa kegiatan-kegiatan ke sekolah-sekolah misalnya, karena sekolah-sekolah ini juga banyak ya pemilih-pemilih potensial, pemilih-pemilih pemula di sana, sehingga kita juga mengajak kepada para siswa-siswa tersebut ya ke depan ya untuk turut aktif ya menjadi peserta atau pemilih ya pada yang akan datang gitu ketika sudah cukup umur ya. Nah kalau pada saat ini misalnya kelas 1 SMA ya, nah di 2029 nanti itu kan mereka sudah bisa ya sudah punya hak pilih seperti itu. Banyak juga persoalan tentang pemutakhiran data pemilih ini ya Bu. Iya betul. Kalau kita bahas sampai ke akar-akarnya mungkin nggak cukup nih waktu kita. Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya ya tentu kita harus bedah lagi nih PKPU-nya. Karena ini data ini terus ya harus terus update ya. Nah seperti itu. Jadi nanti pada pertemuan berikutnya juga kita akan kembali ya menyampaikan data-data terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ya harus update ya. Udah panjang lebar nih Bu.
kita bisa tutup nih ya. Boleh, ya. Wah, nggak kerasa nih ngobrol sama Ibu Bawaslu tadi, serasa minum teh es di siang bolong nih Bu, segar dan bikin melek. Saya puasa hari ini. Oh iya. Iya. Makanya agak lemes ya Pak Irul ya. Tambah lagi nih cuaca nggak mendukung. Iya. Saya kok tadi pagi begitu buka rumah, ya biasanya kan hijau, nampak di belakang itu kan semak belukar itu terlihat hijau, tapi pagi tadi banyak sekali kabut tebal ya, cukup Mendadak tebal di semua Rokan pandangan Hilir, orang ya. jadi minus ini Bu. Iya. Ya mudah-mudahan kabut tebal ini juga tidak mempengaruhi semangat kita untuk terus mengawasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini ya Bu Semangat Peggy ya. Semangat dong. Untuk Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir. Iya itu pasti harus ya. Nah, kita jadi tahu nih ternyata soal data itu bukan suatu hal yang kecil. Karena satu suara bisa menentukan kehidupan kita di masa depan. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, cuma data doang, kasih tahu dia, data yang kecil bisa menentukan arah demokrasi kita. Karena memilih itu hak, tetapi memastikan kamu terdaftar sebagai pemilih itu adalah tanggung jawab kamu sendiri. Buat kamu yang udah dengerin podcast ini sampai habis, kamu bukan cuma pendengar, tetapi juga menjadi bukti bahwa kamu masih peduli pada negara ini dan pada demokrasi. Dan percayalah, perubahan tidak hanya berasal dari hal yang besar, tetapi juga berawal dari hal yang kecil. Seperti kamu peduli pada diri kamu dan data diri kamu yang terdaftar sebagai data pemilih. Terima kasih buat Ibu Ketua yang udah menyempatkan diri nih sebagai narasumber kita pada hari ini. Dan buat pemirsa yang udah nonton, jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat dan tetap peduli pada negara ini. Saya Peggy Perdianti pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Peggy.